bergabung kembali dengan doa sehati program Gereja Betel Injil Penuh pada malam hari ini setiap hari Rabu pukul 8 malam. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung malam hari ini, selamat malam saya ucapkan dan selamat bergabung dengan kami. Mari bersama-sama dengan kami di kota Purwokerto ini kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama belajar semakin serupa dengan Tuhan, dengan kita belajar firman-firman-Nya pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk datang mendekat kepada Tuhan. Kita menyembah Dia dan kita mengagungkan Dia yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oh
betapa baiknya Engkau di kehidupan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan jalan-jalan kami Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai, bahkan Engkau yang mengarahkan tiap langkah ini Tuhan, sehingga tiap langkah ini selalu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menghidupkan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan kami punya masa depan yang indah, bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami sanggup melewati badai apapun rintangan yang ada di depan kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami sanggup menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah mujizat Tuhan, itulah kuasa mujizat Tuhan yang kami percayai masih terjadi sampai pada hari ini dalam setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berseru malam hari ini Tuhan, jika Engkau berkata doa orang benar sangat besar kuasanya, inilah doa permohonan kami Tuhan. Biar dimanapun saudara-saudara kami yang mengikuti doa sehati malam hari ini, Tuhan Engkau melawat kehidupan mereka, dan Engkau bekerja Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan anugerah-Mu kepada setiap saudara-saudara kami, sehingga kehidupan mereka mengalami perubahan demi perubahan, kehidupan mereka mengalami peningkatan demi peningkatan, bahkan pengenalan mereka kepadamu semakin dalam dan semakin dalam dari hari ke hari, karena firman-firman Tuhan yang terus dibukakan kepada setiap kami yang dengan setia mencari wajah-Mu Tuhan. Inilah kami yang setia untuk belajar ketetapan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Kau mau bekerja kepada atau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Nonor Robi Harjo. Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh belajar banyak dari firman-Mu malam hari ini. Kami siap membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu Roh Kudus menjamah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam Pak Musi yang ada di Solo. Selamat malam Ibu Ruth yang ada di Solo. Shalom Sukoharjo, Sukoharjo, Beki. Apa kabar Bu Ruth? Sehat-sehat kiranya, berkat Tuhan selalu lancar-lancar jaya. selamat malam juga untuk Ibu Ika. Ya, Bu Ika Mustika, apa kabar? Kapan datang? Shalom. Selamat malam untuk Pak Victor. Selamat malam untuk Bu Yuli. Baiklah, malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Ya. Nah, saya ketik dulu. Judul perikop malam hari ini yang kita baca adalah hidup orang Kristen. Ya. Kenapa hidup orang Kristen itu perlu dibahas, perlu dibaca, perlu direnung-renungkan supaya kehidupan orang Kristen itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana menjadi kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Ya. Bantu baca. Oke. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui perikop dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita akan kupas, kita akan bicarakan satu persatu, ya. Dalam bacaan ini ayatnya 7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Sejak Alkitab tertulis dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksudnya kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Maksudnya adalah ketika kita sadar bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Sang Penjunan, mau tidak mau hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang ada dalam rancangan Tuhan. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu artinya kita perlu bersiap-siap, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kehidupan orang Kristen pertama-tama dalam bacaan kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa berdoa. Ya. Apakah doa itu perlu diajarkan lagi? Apakah doa itu perlu diingatkan lagi? Apakah doa itu sesuatu yang sangat mendesak dan penting? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen ketika dia berdoa hanya ketika butuh saja, ya. Berdoa kepada Tuhan ketika perlu saja. Berdoa kepada Tuhan ketika kepepet saja. Berdoa kepada Tuhan ketika sakit. Berdoa kepada Tuhan ketika susah. Berdoa kepada Tuhan ketika menderita. Berdoa kepada Tuhan ketika dompetnya kosong, ekonominya morat-marit, pekerjaannya amburadul. Baru mereka datang kepada Tuhan, meminta-minta kepada Tuhan. Apakah doa yang seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan kenapa di sini bagaimana kita supaya bisa berdoa? Ya, yang pertama adalah kuasai diri. Ya, ketika sudah bisa menguasai diri, mengendalikan diri, artinya menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan keinginan daging, ya, baru kemudian jadilah tenang. Ya, ketika tenang kita bisa berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan yang hendak berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan yang hendak berbicara dalam kehidupan kita, bukan kita yang terus nerocos bicara kepada Tuhan tanpa memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni. Bukan hanya karena kepepet, bukan hanya karena susah, bukan hanya karena menderita, bukan karena sakit penyakit, tapi karena orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berdoa ketika ia tahu bagaimana ia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya bisa berdoa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu kalau bisa dengan suasana tenang, ya, yang hati yang murni, yang dapat menguasai diri. Beda dengan the power of kepepet. Ya, the power of kepepet itu ketika kita sedang dalam kondisi terjepit, kita mau nggak mau teriak kepada Tuhan, tolong. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan hanya pada waktu kepepet saja kita berdoa kepada Tuhan,
Jangan hanya pada waktu putus saja kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika hari-hari ada banyak waktu 24 jam diberikan kepada kita, kita bilang kita tidak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita banyak waktu untuk mainan HP, kita banyak waktu untuk mainan media sosial, kita banyak waktu untuk nonton TV, kita banyak waktu untuk jalan-jalan, kita banyak waktu untuk tidur. Tapi untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan seolah-olah tidak ada waktu, seolah-olah semua waktunya habis. Capek, susah, berat, ya. Lagi bete, lagi nggak enak, kayak gitu kan. Ada banyak tamu, wah tamunya banyak sekali. Setiap hari ada tamu sehingga tidak ada waktu untuk meluangkan waktunya untuk berdoa, untuk meluangkan waktunya untuk baca firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup orang Kristen yang pertama dalam ayat yang ke-7 adalah supaya kita dapat berdoa. Dan yang kedua dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Selain berdoa kepada Tuhan, bukan hanya meminta-minta kepada Tuhan, tapi di situ yang terutama lebih daripada jawaban doa itu adalah bagaimana Tuhan berbicara dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Mustahil Tuhan selalu menjawab doa kita jika kita tidak bisa mengasihi orang lain, ya kan? Kita sudah dikasih oleh Allah, ya, kita sudah dikasih kemurahan oleh Allah, tapi kita tidak bisa punya waktu untuk orang lain. Kita terlalu egois, kita terlalu terlalu mementingkan diri sendiri, seolah-olah semuanya kepentingan kita itu yang utama. Sehingga tidak punya waktu untuk kepentingan orang lain sama sekali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berharap bahwa dirinya diperhatikan oleh orang lain. Tapi dia lupa bagaimana caranya ia memperhatikan orang lain. Ya. Ada banyak orang hanya bisa berdoa orang lain kepada orang lain. Tapi dia berharap bagaimana orang lain memperhatikan kehidupannya. Bagaimana mungkin? Ya, saudara, itu terjadi jika hanya doa yang diberikan untuk orang lain tanpa sebuah perhatian yang dalam bentuk nyata kepada orang lain, berharap punya balasan bahwa dia diperhatikan oleh orang lain. Paling banter adalah bahwa ketika engkau berdoa untuk orang lain, engkau akan mendapatkan doa dari orang lain. Ya. Ketika engkau memberikan doa kepada orang lain, maka engkau akan mendapatkan doa. Ketika engkau memberikan belas kasihan kepada orang lain, maka engkau akan mendapatkan belas kasihan. Ketika engkau memperhatikan orang lain, maka hidupmu akan diperhatikan juga. Ketika engkau peduli dengan orang lain, maka hidupmu juga akan dipedulikan oleh orang lain. Tapi ketika engkau sama sekali tidak mau mengulurkan tanganmu untuk orang lain, maka jangan berharap bahwa saudara akan mendapat uluran tangan orang lain. Maka di sini dikatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang, mengasihi orang lain itu dengan sungguh-sungguh. Ya, paling tidak, ya, jangan hanya mengasihi keluarga besar saja. Kakak adik, ya, kakak ipar, ya, ponakan. Seolah-olah dunia ini hanya milik keluarga besar. Ya. Orang lain itu ada tetanggamu, ada saudara seiman dalam gerejamu, ya, ada saudara dalam lingkungan RT-mu. Jadi bukan soal melulu soal keluarga besar yang diperhatikan. Kalau itu yang terjadi, saudaraku, maka ketika engkau susah, engkau tidak akan punya harapan mendapatkan pertolongan dari tetangga sekitarmu, dari saudara seimanmu, ya, dari orang jauh, karena yang engkau perhatikan hanya ruang lingkup kecil di dalam keluargamu saja. Makanya di sini katakan yang terutama selain berdoa adalah kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa kasih banyak sekali menutupi dosa? Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, karena ketika engkau mengasihi, maka segala sesuatu
yang terjadi dengan iri hati, kepahitan, ya, benci, itu akan menjadi pulih di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi rasa luka hatinya. Yang ada adalah mengampuni. Disitulah kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat yang 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, acap kali kita melakukan kebaikan supaya kita dipuji oleh orang. Acap kali kita melakukan kebaikan supaya kita dikenang oleh orang. Acap kali kita melakukan kebaikan supaya dihormati orang, supaya disanjung-sanjung oleh orang. Sebenarnya itu tidak terlalu penting dalam kehidupan kita, karena penghargaan yang kita punya adalah yang daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan berkemurahan hati dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita, kita sudah sewajarnya, selayaknya untuk dapat berbagi dengan orang lain. Berilah tumpangan. Ya, berilah tumpangan itu ada pengorbanan. Berilah tumpangan itu menyediakan diri. Berilah tumpangan itu, ya, menyediakan makanan, ya, bukan hanya berikan tumpangan orangnya dibiarkan begitu saja, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita melakukan sesuatu juga dilakukan dengan sungut-sungut. Nah, padahal itu juga tidak disukai oleh Tuhan. Ingat dosa terbesar orang-orang Israel ketika dalam perjalanan dari tanah Mesir keluar menuju tanah Kanaan, karena mereka suka bersungut-sungut sehingga mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena kesungut-sungutannya itu, kesungut-sungutan karena mereka suka bersungut-sungut itu, mereka dibinasakan di tengah perjalanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka berhati-hatilah ketika kita mulai bersungut-sungut, ya, ketika kalau mulai menggerutu, ya, mungkin kita mengeluarkan sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi ada beban, tapi lakukanlah itu dengan ucapan syukur. Ketika engkau melakukan dengan ucapan syukur, ya, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu, memulihkan hatimu, memulihkan apa yang engkau miliki. Apa yang sudah engkau keluarkan, Tuhan akan isi kembali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Bukankah hidup kita ini adalah hidup karena kasih karunia? Jadi ketika kita hidup karena kasih karunia, kita bisa melayani orang lain itu, ya, yang di atas tidak dengan sungut-sungut, ya, dilayani dengan porsi, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Kita punya karunia apa? Ya, jangan hanya karunia usul. Kalau karunia usul itu sudah banyak, ya, karena karunia kritik. Karunia kritik itu sudah banyak. Setiap mulut bisa mengkritik, setiap mulut bisa usul, ya kan? Karunia apa yang kita miliki sehingga kita bisa membangun kehidupan rohani orang lain? Nah, karunia apa yang kita miliki yang ada dalam kehidupan kita sehingga membuat orang lain itu semakin jatuh cinta kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik, jika kita tidak mempergunakan karunia yang kita miliki, maka Tuhan akan cabut kembali, maka Tuhan akan ambil, maka Tuhan akan nolkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendapatkan karunia daripada Tuhan, ketika engkau tidak mempergunakan dalam hidupmu minimal satu karunia dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan cabut semua karunia yang ada dalam kehidupan saudara. Dan itu yang terjadi adalah saudara akan dienolkan. Ya, kalau dinolkan itu artinya
seberapa keras berjuang pun engkau tidak akan mendapatkan hal yang maksimal dan memuaskan hasratmu. Ya. Karena apapun yang menjadi ya berkat dalam kehidupan kita itu asalnya daripada Tuhan. Jika kita ya mempergunakan apa yang Tuhan karuniakan, maka Tuhan di situ akan menambah-nambahkan karunia. Tuhan akan menambah-nambahkan kapasitas. Tuhan akan menambah-nambahkan talenta. Tuhan akan menambah-nambahkan tanggung jawab. Dan Tuhan akan menambah-nambahkan berkat yang akan menjadi bagian saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita tidak melakukan apa-apa, jangan berharap kita bisa menerima apa-apa. Bukan berarti supaya bisa menerima apa-apa, kita melakukan apa-apa. Tapi kita melakukan apa-apa untuk melayani orang lain karena kita tahu bahwa kita itu alatnya Tuhan supaya orang lain semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi kita melakukan apa-apa, melakukan pelayanan bukan untuk mendapatkan apa-apa. Karena untuk mendapatkan apa-apa itu sudah porsinya Tuhan. Bapamu tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Bahkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, yang di angan-anganmu pun Bapamu tahu. Bapamu yang di surga tahu. Bahkan Mazmur mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu itu akan dipenuhi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, melakukan apa-apa, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani orang lain, bukan karena menginginkan untuk mendapatkan apa, tapi karena kita mencintai Tuhan sehingga cinta kita itu sampai kepada orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Apakah kita selama ini sadar bahwa ketika kita berbicara kepada orang lain, yaitu ada kebenaran yang menjadi inti dari pembicaraan, obrolan kita, ataukah apa yang menjadi kata-kata itu justru menyakiti hati orang lain. Terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran pun membuat orang sakit hati. Apalagi ya, tidak menyampaikan kebenaran dan membuat orang sakit hati, itu lebih parah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Layani dengan sekuat tenaga. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah 2 minggu saya mengalami kelemahan tubuh bersama dengan istri. Tapi kami dengan sekuat tenaga untuk dapat melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melayani dalam berbagai hal yang lain. Ya, sebelum kami tidak bisa apa-apa, kami tetap melakukan bagian kami, bahwa kami sebisa mungkin bisa menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa perjuangan kita ya itu karena kekuatan Tuhan. Ya, pekerjaan kita itu bisa kita kerjakan karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, kita tidak mungkin bisa menjangkau ke tempat-tempat lain. Kita tidak mungkin bisa banyak berbicara karena ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Tapi karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, pikiran, daya, upaya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu. Bagaimana hidup kekristenan kita hari ini? Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, seringkali kita mengharapkan bahwa apa yang kita doakan itu terjadi. Tapi kenapa ada banyak sekali doa yang kita doakan itu tidak terjadi? Ya, mungkin kita doanya tergesa-gesa, karena tadi kuasilah dirimu, jadilah tenang.
kondisi kacau balau, kita doanya serampangan, tidak memikirkan apakah Tuhan di situ disenangkan atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi, ya, kenapa ada banyak orang, kita evaluasi kenapa doa-doa kita seringkali tidak menjadi kenyataan. Jangan-jangan kita salah berdoa. Ya, dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Mungkin ada yang suka sekali makan makanan enak. Ya. Sebelum makan makanan enak, dia berdoa, Tuhan, kami tahu Engkau sanggup membuat sayur labu beracun jadi tidak beracun dalam kisah Nabi Elia. Tolong supaya lemak-lemak yang ada di gorengan ini diangkat, sehingga walaupun kami makan, maka kadar kolesterol kami tidak bisa menjadi tinggi. Ya kan? Itu salah satu contoh. Ada contoh yang lain. Ada juga orang yang mengendarai mobil dan lupa membawa STNK atau lupa membawa SIM-nya. Ketika melihat di depan ada polisi yang mengadakan razia, ia berdoa, Tuhan, tolong supaya mobil saya tidak dihentikan. Ya, tolong putakan itu mata-mata itu yang sedang razia. Ya. Ampuni kesalahan saya Tuhan. Lain kali saya akan ingat untuk selalu membawa STNK dan SIM-nya. Ya, sudah tahu kesalahan itu, yang disuruh jadi korban malah bapak-bapak polisi yang merazia supaya dibutakan matanya, tidak mengetahui ada mobilnya lewat. Ya kan? Itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga, nah, ada seorang ibu, ia berdoa supaya orang yang mengutangi dia tidak jadi datang ke rumahnya. Saat hari jatuh tempo, ia harus membayar. Tuhan, berilah dia lupa ingatan, supaya ia tidak datang untuk menagih utangku, gitu kan? Nah, terima kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dari 3 contoh ini, ya, ternyata doa-doa itu adalah doa-doa yang salah. Ya, sudah tahu bahwa di situ adalah kesalahan ada di pihak kita, tapi kita memaksa Tuhan untuk melakukan dan menyetujui apa yang kita mau. Jadi Tuhan itu bukan pesuruh. Ya. Orang memang bebas untuk mendoakan apa saja, tetapi kadang kita tidak menghormati Tuhan karena menganggap Tuhan itu sebagai pesuruh atau sebagai jin lampu Aladin. Ya kan? Kabulkan 3 permintaan. Apa yang kau minta? Bukan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, doa itu bukan seperti itu. Ya, doa bukan kesempatan kita untuk menyuruh-nyuruh Tuhan, melainkan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Doa adalah waktu di mana kita berbicara dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Doa adalah untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, menjalin keintiman dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berani berdoa, kita harus melihat pasal ayat yang ke-7 itu, ke bawahnya ayat yang ke-8, bahwa supaya apa? Supaya bisa mengasihi orang lain, supaya bisa memberi tumpangan, supaya bisa melayani orang lain, ya. Dan ada banyak hal lagi yang harus dikerjakan, karena orang yang berdoa kepada Tuhan itu mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mengatakan sesuatu yang merema yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan saya percaya ketika engkau berdoa hari ini, engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu, di mana Tuhan disenangkan, orang lain diberkati, bukan hanya hidupmu yang sudah diberkati, tapi orang lain menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya malam hari ini saudara adalah orang yang spesial. Amin. Ya, saudara adalah orang yang luar biasa. Ya. Selamat malam untuk Pak Stephen yang ada di Mempiran. Selamat malam. Shalom untuk Dunde Yule. Shalom untuk Ida Kim. Ada lagi yang di situ. Pak Edi Cahya. Salam untuk Pak Edi Cahya. Apa kabar? Ya. Ruth. Halo, Ruth, Nona Papua. Apakah masih ada di Purwokerto? Ya. Malam hari ini kami akan berdoa untuk saudara. Saya percaya ketika kita berdoa dengan hati yang tulus dan murni, ketika kita berdoa berbicara kepada Tuhan dan kita mengerjakan bagian kita, apa yang kita doakan kepada Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saudara. Ya, malam hari ini saya mau berdoa untuk Ibu Ika. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kemurahan-Mu terjadi untuk Ibu Mustika Ekawati, ya, mamanya Hizkia, istrinya Pak Iwan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anakmu. Apa yang kau gumulkan Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan sangat tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan memberi kekuatan yang baru, ya, semangat yang baru, ya, kapasitas yang baru, berkat yang baru. Diberkati hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaan-pekerjaanmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Diberikan kesehatan yang ekstra dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Ruth. Kiranya Tuhan menjagai, menolong, melindungi Ibu Ruth, ya, memberkati usaha pekerjaan, apa yang orang anggap mustahil. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memperintahkan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Berikan sehat dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan juga memberkati Pak Musi, diberkati berlimpah-limpah kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, diberikan kesehatan, keluarga dipulihkan, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati. Kesehatan menjadi milik keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru tersedia secara nyata dalam kehidupan keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan kemurahan, berkat yang baru yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu, kesehatan keluarga, pekerjaan-pekerjaan, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, ya. Dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau pikirkan akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ruth, Nona Papua. Kiranya Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Diberkati masa depanmu, diberkati pekerjaanmu. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Edi Cahya. Kiranya Tuhan juga memberkati Pak Edi yang ada di Solo. Kiranya berkat kemurahan terjadi dan Tuhan menolong dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta. Oh, Pak Edi yang ada di Jakarta, ya, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga yang di Jakarta dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen yang ada
di Mipiran, kiranya berkat kemurahan Tuhan, rumah tangga semakin hari semakin dipulihkan Tuhan, diberikan satu visi yang sama untuk dapat melayani Tuhan. Diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan usaha warung dan toko. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan terjadi untuk keluarga Pak Stephen yang ada di Mipiran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Dunde Yule, kiranya Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kebutuhanmu malam hari ini. Tuhan sanggup menyediakan, mempersiapkannya dan memerintahkannya dalam kehidupanmu, sehingga kehidupanmu tertolong oleh Tuhan yang Maha Kasih itu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Ya, berdoa untuk Ida Kim Kim, kiranya Tuhan juga menolongmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu, sisa Tuhan itu terjadi. Dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak mungkin bagi banyakkan orang, ketika engkau percaya kepada Tuhan, itu akan terjadi segera mungkin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa juga untuk Isti Maria, Shalom Ees, selamat malam. Dari Purwokerto kami berdoa untuk Isti Maria Sinaga ya, yang ada di Lampung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati sebagai seorang ibu, diberkati sebagai seorang istri. Dalam berkat nama Yesus, pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya siapapun yang malam hari sudah bergabung, saya percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan sanggup memberkati hidupmu hari ini maupun hari esok. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam untuk saudaraku yang ada di Jakarta, di Lampung, di Solo, Purbalingga, NTT, di Lampung, dan sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari lepas hari. Shalom. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa hari Rabu depan dalam program Doa Sehati. Sampai jumpa.